dirumuskan oleh bapak-bapak gereja yang menjadikan kita menjadi syahadat iman rasuli. Tiba-tiba konsep Allah Tritunggal mau dibuang ke tong sampah. Apa lu? Siapa lu? Kamu lebih pintar dari seorang Santo Agustinus. Saya bukan bela Agatha. Kamu harus hargai rasul-rasul. Bapak-bapak gereja, mereka lebih dekat dengan pengajaran Kristus dibanding kamu dengar orang yang 2026. Mau jadi apa kekristenan kita? Boleh perigami. Ajaran apa itu? Bahwa Yesus punya Tuhan. Bapa itu Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Beli gorengan 3, ngaku 1. Seperti Donitan ucapkan. Hati-hati kamu Edis. Saya nggak takut lagi. Hati-hati kamu Edis. Kamu jangan mewakili kekristenan. Makan 3 gorengan ngaku 1. Begitu simpelnya kamu mengatakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Seperti Donitan. Kamu pikir saya nggak benci Donitan? Kamu nggak pikir saya benci seorang Riva? Tapi biarkanlah itu Tuhan berperkara. Tapi pada saat kamu memakai Donitan punya perkataan, makan gorengan 3 ngaku 1. Edis, ingat. Walaupun sedikit, saya berperan buat kamu, saudaraku. Saya nggak pusing kamu serang kekatolikan. Saya sudah selesai dengan kekatolikanku. Saya sudah selesai. Kamu mau bilang saya sembah patung, mau bilang saya ini, saya itu. Saya sudah selesai. Banyak pengalaman rohani saya di kekatolikan. Tuhanku hadir. Tuhanku ada. Tuhan Yesus saja hamba. Dia punya Tuhan. Pada saat dia bangkit dia masih hamba. Itukah iman Kristen? Yang bikin saya pusing untuk mengajar anak-anakku, sama sepupuku, sama ponakanku, sama saudaraku. Besok saya akan bilang, Mr. M, Tuhannya Yesus memberkatimu. Allahnya Yesus memberkatimu. Tidak seperti yang saya pelajari di TK, di SD, di SMP, di SMA, sampai di umur 18 saya pilih Yesus jadi juru selamat. Iman Kristen adalah kekayaan, tidak simpel. Allah Tritunggal itu tidak simpel. Enggak seperti tauhid, enggak seperti apa semua ya. Tidak ada yang bisa mengartikan Allah Tritunggal Maha Kudus. Seorang Santo Agustinus pun menyatakan itu. Santo Agustinus pernah menceritakan, suatu hari dia berjalan di pinggir pantai. Ada seorang anak kecil membuat satu lubang. Dan dia mengisi air di lubang itu. Santo Agustinus tanya dia, untuk apa kamu masuk air di dalam lubang itu? Oh, saya mau masukkan semua lautan, semua air di lautan untuk masuk di lubang itu. Santo Agustinus bilang,
Tidak masuk akal, tidak mungkin. Ya pada saat dia balik, anak itu hilang. Ya nggak tahu ya, kayak dongeng ya. Anak itu hilang, tapi di situ dia mengerti. Tidak mungkin saya mengerti tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Sebab itu misteri. Dia adalah pencipta, kita ciptaan. Tapi konsep Allah Tritunggal Maha Kudus, Santo Agustinus bilang, kita harus pegang. Kalau kalian mau biarkan seperti itu, mau jadi apa kekristenan kita? Sekarang sudah ada Oneness, ada Saksi Yehova, ada Mormon, ada Satanic Church. Kalian mau jadi apa? Bukan saya sombong ya Bro M. Saya Katolik sama Sis Agatha Ortodoks. Kami sudah selesai sama iman kami. Lanjut. Ya, kalau bagi saya ini terakhir, Silakan. karena saya mau tidur dulu kan, jadi saya mau kasih tahu. Iya, sekaligus doa penutup lah Pak Tobias. Ya, jadi Sekaligus doa penutup. Ya. ya itulah yang saya mau sampaikan ya kan. Biarlah ini jadi jadi satu pedoman kita bahwa apa yang kita lakukan ini, yang pertama kan untuk nama Yesus ditinggikan. Itu yang pertama. Kalau itu tidak ada nama Yesus untuk ditinggikan, hanya kita yang ditinggikan, itu yang bagi kita itu langkahnya salah, ya kan? Awal dari apologet ini yang kalian mau lakukan tiap hari, penginjilan di medsos ini, harus tahu itu dulu. Tujuannya apa untuk berapologet? Untuk melihat bahwa kalian ini pintar, kalian membantah itu orang dengan cara kalian, misalnya membantah yang aliran-aliran dengan cara kalian, apa nama Yesus yang ditinggikan dulu. Itu tujuan ya. Itu tujuan. Kalau kalian punya tujuan nama Yesus ditinggikan, dengan kebenaran Yesus ditinggikan, pasti, ya kan? Kalian minta Roh Kudus tuntun kalian. Dan pasti Tuhan akan tuntun. Tuhan tidak mempermalukan kalian. Tetapi di saat kalian melenceng, memberitakan, bukan memberitakan, tapi hanya membantah orang dengan kalian punya cara, akhirnya ujung-ujungnya orang yang disakitin sana, orang disakitin sini, kalian tidak berhasil itu. Kalian tidak berhasil. Bagaimana kalian mau berhasil untuk mendapatkan jiwa? Bukan dengan bantah-membantah. Bagi saya yang sudah sering turun di lapangan, kalau kalian membantah orang dengan gaya kalian, percaya sama saya dah, bukan tujuan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dari kita cukup satu, memberitakan nama Injil, memberitakan nama Yesus. Selebihnya terserah, nanti Roh Kudus itu. Tapi kalau cara kalian dengan kalian apologet, ingat nih, saya kasih pesan nih, dengan cara kalian bahwa kalian bisa bantah ini, itu, baru kalian tidak memberitakan Injil untuk memenangkan jiwa. Apa yang kalian buat ini tuh sia-sia. Itu pesan saya saja itu. Karena betapa kalian pintar pun, kalian pintar, tapi satu jiwa yang kalian buat dengan kalian punya kepintaran itu, orang akan masuk sebentar doang,
mantap, mantap. Sesudah itu orang akan keluar. Sesudah dia masuk dia senang dengan kekesanan kita. Sesudah itu dia keluar lagi, balik lagi. Karena apa? Dasar kita bukan dasar menyenangkan hati Tuhan. Dasar kita bukan menyatakan bahwa kebenaran Tuhan Yesus. Tetapi dengan mulut kita ngatain sana, ngatain sini, akhirnya dia yang sudah masuk ini, dia akan keluar lagi. Dengan apa? Dengan cara kita, dengan mulut kita, dengan gaya kita. Dia akan menilai. Wah, berarti saya ragu masuk ini. Pasti itu. Pasti. Nah, itu yang saya bilang kan, saya selalu berdoa, saya mintakan kita bergandengan tangan tuh lebih bagus, lebih baik, ya kan? Karena apa? Iblis tidak pernah akan melihat orang benar itu damai. Iblis tidak pernah mau supaya beritakan Injil ini sampai berkesudahan. Iblis akan merusak, ya kan? Iblis pasti akan merusak apa yang kita berfirmankan untuk sana. Iblis nggak mau kita damai. Itu yang pertama itu. Iblis tidak mau. Nah, untuk itulah kita bersatu. Kalau kita nggak mau ada kedamaian, disitulah iblis ketawa, iblis tenang. Berarti kita kalah dong dengan iblis. Tapi kalau kita bersatu, pasti, ya kan, menyenangkan hati Tuhan. Itu dari saya aja. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, makasih Pak Tobias. Ya. Halo Bang Edis. Halo Edis, ya. Ya. Saya bicara dulu. Bang. Ya, jadi saya setuju sama Pak Tobias ya. Ya. Saya ini seorang Katolik, tapi saya nggak bicara denom, ya. Saya anggap Pak Tobias saudaraku, Agatha Ortodoks saudaraku. Kamu ya, Mr. M saudaraku. Kita satu tubuh. Apa gunanya saya di sini, Pak Tobias di sini? Enggak ada. Kepentingan kita untuk mewartakan penginjilan, menjaring jiwa-jiwa untuk selamat. Ya, percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada saat mungkin saya dipanggil ini malam, mungkin ya kalian nggak akan lihat ini. Apa lagi? Kalian nggak akan lihat info lagi. Dengan ini aku dipanggil Tuhan. Pak Tobias dipanggil Tuhan ya mungkin ya 2 tahun lagi. Tapi pada saat dipanggil Tuhan, kalian nggak akan lihat info lagi. Tapi kenapa saya muncul di Komal ini? Saya nggak pernah muncul di Komal loh. Bro M pernah lihat saya muncul di Komal? Jarang loh. Kenapa? Saya rindu kedamaian. Saya rindu cinta kasih. Saya rindu persatuan. Ya, semua pengikut Yesus yang percaya akan Dia sebagai juru selamat bersatu. Ya, mungkin terakhir ya sana di Komal ya. Ya, hari ini ya. Lanjut, Bro M. Oke, Pak Inhok, makasih buat statementnya, keberatan hatinya dan sebagainya ya. Halo Bang Edis, shalom Bang. Halo, Shalom Bang Edis, ya gimana, Bang Edis. Gini Bang Edis ya. Jadi tadi kita ngobrol banyak hal, kemudian ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Brother Inhok. Ini kita nggak mau ribut nih Bang ya. Bang Edis juga harus paham bahwa Mr. M itu mendukung semuanya. Ya, itu satu, mendoakan semuanya. Dan kita semuanya maunya damai. Semuanya damai agar apologet ini memiliki fokus yang paling utama memberitakan nama Yesus. Itu menjadi fokus utama kita.
Jadi begini, Bang Edis TV, apakah ada WA Bang Edis TV atau chatan Bang Edis TV kepada Pak Bom Bom yang mengatakan Bang Edis menjilat patung pantat patung Bunda Maria begitu? Bukan seperti itu bunyi pesannya. Jadi gimana Bang Edis? Ya. Jadi inti, mungkin saya kasih gambar aja ya biar lebih enak ya. Ya. Bentar. Biar kita lebih ngerti apa yang saya maksudkan begitu. Mungkin bisa dibesarin dulu. Boleh Bang. Oke, jadi saya itu memang menjelaskan hal-hal seperti ini begitu ya. Jadi saya bilang begini bahwa penyesatan itu terjadi dari zaman Alkitab sampai hari ini begitu. Nah, yang saya bilang begini, dulu Yerobeam menunjuk-nunjuk patung dan berkata, inilah Tuhan yang melepaskan orang Israel, yang membawa orang Israel dari Mesir. Nah, sekarang yang terjadi itu banyak orang-orang mengatakan bahwa inilah Maria begitu. Nah, saya ingin meluruskan bahwa Maria itu bukan ini begitu. Maria itu bunda daripada Sang Mesias begitu. Nah, makanya pada waktu itu saya bilang dengan kata-kata sindiran kepada Bom Bom, memang ada kata-kata itu saya bilang. Kata-kata menjilat patung begini. Jadi saya bukan mengatakan Maria tetapi patung. Nah, yang saya sangat sedih adalah banyak orang Kristen berkata bahwa inilah Maria begitu dan mereka sujud kepadanya. Seperti itu. Jadi tolong teman-teman bisa membedakan mana Maria dan mana patung begitu. Karena patung ini tidak akan pernah bisa jadi Maria. Begitu. Itu tanggapan saya yang pertama. Nah, kemudian tanggapan saya yang kedua, masalah tadi saya sempat dengar masalah apa tadi? Mengenai Edis bilang bahwa Yesus punya Tuhan begitu. Loh, yang ngomong Yesus punya Tuhan itu bukan hanya saya saja begitu. Dan saya rasa Agatha pun mengatakan itu. Mungkin Agatha masih ingat ini ya. Coba saya putarkan ya. Misalnya ini ya. Bentar. Jadi gimana Yesus punya Tuhan? Iyalah, Firman itu punya Bapa. Karena Bapa itu gelarnya Tuhan, makanya Yesus punya Tuhan yang adalah Bapanya sendiri. Itu. Jadi keilahian Yesus yaitu Nah, Firman. jadi sebenarnya yang terjadi ini sebenarnya begini teman-teman. Yang terjadi itu adalah memang kata-kata saya yang keras kepada patung itu memang menyakiti banyak pihak. Itu saya akui. Nah, kenapa saya harus ngomong keras begitu? Karena saya pikir ini nggak bisa lembut lagi ngomongnya. Begitu. Jadi saya tetap menghargai. Saya menghargai Pak Tobias, saya menghargai Pak Inhok, saya menghargai semua, saya hargai. Cuman kita itu memberitakan firman Tuhan begitu loh. Bukan kita memberitakan kalau duit saya banyak maka sayalah yang harus ngatur begitu. Enggak seperti itu. Nah, mengenai tadi saya juga sempat dengar Pak Tobias juga bilang kata-kata seperti itu terlalu kasar begitu. Nah, kalau kita ini kan rujukannya bukan Pak Tobias, bukan saya, bukan Inhok, bukan Mr. M, bukan kita semua. Patokan kita itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kita masih percaya nggak kepada firman Tuhan? Nah, kalau kita ngomong masalah ejekan-ejekan begini, itu Nabi Elia itu mengejek para penyembah Baal begitu. Di manakah mereka? Apakah dia tidak bisa mendengar? Apakah mereka tuli? Seperti itu. Jadi memang kata-kata ejekan semacam ini itu saya gunakan semata-mata untuk menegur dengan keras supaya apa? Supaya jangan lagi orang menunjuk patung dan berkata inilah Maria. Begitu. Jangan lagi orang menunjuk patung dan berkata inilah Yesus. Sebab yang buat itu kalau di Indonesia saya membaca masalah orang-orang yang membuat patung, produksi patung itu orang-orang Islam. Saya kasih tunjuk ya, kalau saya mau ngomong harus pakai bukti juga. Ini misalnya nih pengrajin patung. Saya kasih tunjuk sebentar, saya nyalain lagi kamera saya sebentar ya. Izin sebentar ya. Jadi gini Bang Edis. Sedikit biar saya selesaikan dulu. Nanti biar selesai. Okay. Ini salah satu contoh ya. Karena banyak nggak sadar ini Mr. M.
Ya Bang ya. Banyak orang nggak sadar, banyak orang ngerasa bahwa itu sungguh-sungguh Yesus. Jadi pengrajinnya itu adalah seorang Muslim. Ini namanya Muhammad Hidayat. Pabriknya itu ada di salah satu ini. Nah lihat nih, saya kasih sebentar ya. Ini didudukin nih. Aduh sebentar ya. Saya kasih tunjuk dulu. Ketika mereka membuat patung itu, mereka mendudukinya. Dan yang buat-buat ini adalah orang-orang Islam. Nah ini. Nah, ketika dia memahat patung itu, dipahatnya dari kayu, didudukinya seperti ini. Nah, ini. Nah, ketika menduduki seperti ini, kenapa orang tidak kritik dia? Kau dudukin itu patung Tuhan saya. Kenapa nggak bilang begitu dari awal begitu? Nah, saya cuma mau bilang begini. Kita itu tidak boleh menghormati benda-benda mati. Yang kita hormati itu adalah Bunda Maria. Yang kita hormati itu adalah Yesus. Tadi saya dengar Inhok nyanyi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Iya betul Pak Inhok, kita hormat bagi anaknya, bukan hormat bagi patungnya. Itu. Nah ini yang semoga teman-teman bisa ngerti apa maksud saya. Jadi saya menyampaikan seperti itu saja supaya jangan kita lagi, mata kita jangan tersesat dengan melihat patung lalu kita katakan itu Yesus, dengan melihat patung lalu kita katakan itu Bunda Maria yang kita cintai. Itu pesan saya. Saya rasa itu aja teman-teman. Saya izin Pak Tobias, Pak Inhok dan teman-teman semua, Badan Magister M juga dan Agatha. Saya mau berangkat ini, mau kerja, mau jemput. Seperti itu. Oke, ya, Tuhan Yesus berkati ya di sini. Tuhan Yesus berkati Pak Tobias. Oke, makasih banyak teman-teman. Oke. Oke. Iya. Iya.